Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Baiji Channel. Kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah, kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya robbal alamin. Oke, yang belum subscribe monggo subscribe-nya lur, subscribe-nya gratis juga like dan share-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Di sini kita sharing ya, berbagi pengalaman, pengetahuan, dan jadi jauhkanlah sebisa mungkin saling menghujat atau menghina seperti itu lur, karena jika itu terjadi akan dampaknya bukan hanya yang dihujat, tapi yang menghujat juga akan menjadi suatu akan timbul suatu kesombongan di hati seperti itu lur, karena merasa pengetahuannya tinggi seperti itu lur, karena kita ini semua sharing di sini ya kan. Jika ada pengetahuan yang lebih, itu karena alhamdulillah suatu keberuntungan seperti itu lur. Jadi bisa menambah keyakinan seperti itu ya kan. Ini lur, tentang akhir zaman ini, tentang semua yang terjadi, orang-orang yang sekarang ini tingkah lakunya mereka seolah-olah tidak ada akhirnya seperti itu ya kan. Coba lihat, mereka banyak lupa diri ya kan? Lupa daratan, lupa tentang arti kehidupan sesungguhnya itu bagaimana yang sekarang ini ya kan. Mereka tidak tahu, mungkin tahu tapi mengingkari kalau mereka itu bisa katakanlah itu bisa selamanya lah menikmati kehidupan bagaikan di surga. Nah, itulah ciri-ciri orang atau manusia, surganya hanya ada di dunia. Jadi mereka lupa gitu loh ya kan. Surga mereka, bagi mereka itu surganya hanya di dunia. Mereka bersenang-senang ya toh, berbuat kezaliman, kemaksiatan, sebebas-bebasnya lah, kebanyakan seperti itu. Walaupun kita tidak tahu mereka di luar sana mungkin berbuat seperti itu dan seperti itu ya kan. Mereka lupa bahwa hidup di dunia ini hanya untuk sementara ya kan. Apalagi saya sekitar kurang lebih ya 15 tahunan lah kalau menurut usia dari Rasulullah SAW ya kan. Seperti itu, mereka lupa gitu loh, kalau jadi hidup ini pasti akan berakhir ya kan. Kehidupan kita, hidup kita di dunia itu pasti akan berakhir. Mereka lupa itu. Mereka berlomba-lomba mencari kekayaan dunia sebanyak-banyaknya ya kan, hingga berfoya-foya, bersenang-senang, kemaksiatan mereka jalani. Bahkan mereka ingkar terhadap sumpah-sumpah, apalagi para pejabat-pejabat atau siapapun lah. Padahal mereka kan disumpah ya toh, disumpahkan di atas Al-Quran di kepala mereka. Itu loh, alangkah beratnya seperti itu. Tapi mereka kebanyakan adalah ingkar atas sumpahnya. Itu loh, Masya Allah. Kali itu disumpah, mereka nggak takut ya kan. Apalagi ini sekarang ini yang lucu ya kan, walaupun negara Israel itu di tengah-tengah negara-negara Arab, istilahnya dikeroyok lah di tengah negara-negara Arab seperti itu. Mereka nggak takut, apalagi negara yang maju seperti karena mereka ada yang ditakuti lah istilahnya. Mereka ada yang ditakuti. Contohnya Korsel Korea Selatan. Korea Selatan nggak takut dengan Korea Utara, tapi mereka maju gitu loh. Gimana caranya mereka itu maju seperti itu, dan banyak negara yang lain. Tapi yang anehnya negara di Indonesia ini tidak ada yang ditakuti gitu loh. Indonesia rakyat, bukan rakyat sih, oknum
orang-orang tertentu, bahkan kepada Allah atau Tuhan pun mereka tidak takut. Itu loh hebatnya Indonesia, masya Allah. Ya kan, itu salah satu sumpah suatu orang-orang pejabat-pejabat kita. Ya kan, Tuhan pun tidak takut. Itu, masya Allah. Makanya ini tempat negara yang paling yang saya kira ini loh. Yang saya kira ini paling rusak di dunia. Itu loh. Ya kan. Tuhan pun mereka tidak takut. Saya ketawa kalau dengar kata-kata seperti itu. Masya Allah. Makanya ini soal oleh Allah dibiarkan mereka itu seperti itu, dibiarkan sampai kapan? Ya kan, mereka dibukakan semua rezeki, pintu rezeki ya, pintu rezeki dimanapun ya, di arah manapun mereka dibuka oleh Allah. Ya kan, hingga mereka sangat lupa dan lupa terhadap sumpah, lupa terhadap aturan-aturan di dunia, aturan-aturan Allah, ya, bahkan tidak takut kepada Allah. Nah, itulah nanti bayangkan Lur, ya, di akhirat nanti itu seperti apa. Naudzubillahi min dzalik, semua naudzubillah. Jangan sampai kita seperti orang-orang tersebut, Lur. Ya kan, karena hidup ini di dunia hanya untuk sementara. Ya kan, berapa tahun lagi kita kan sudah nggak ada lagi. Seumpama kita 40 tahun, ya toh. Nah, 40 tahun kan berarti kan sekitar 25 tahun, 50 tahun, 15 tahun kurangnya kalau 50 tahun. Itu menurut usia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena umur Rasulullah itu usianya paling pendek di antara para nabi yang lain. Ya kan, yang paling panjang adalah kalau tidak salah umat Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri usianya sekitar 1200 ya, 1000 lebih. Kalau Nabi Adam nggak sampai 1000 tahun. Bayangkan zaman dahulu para anak Nabi Nuh. Bayangkan hampir 1000 tahun usianya. Waduh, kayak apa rasanya ya kan? Kita di sini sekarang ya sekitar 60-an lah kurang lebih, 70 ya kan, itu Lur. Waduh, seperti ini. Tapi memang berbeda ya toh, antara zamannya para nabi dengan zaman sekarang. Tapi yang pasti ya toh, pada zaman nabi itu satu hari itu lama ya kan, satu hari itu lama, apalagi 1000 tahun lebih. Nah, kalau zaman sekarang ini kan sehari ya sudah beberapa jam itu tanda-tandanya sudah kita terasa, tanda-tanda sudah kita rasakan. Hari ini kita semakin cepat, nggak terasa sekarang hari Sabtu, terus kembali hari Sabtu lagi nggak terasa. Itu saya per hari, mingguan, hitungan minggu. Bayangkan ya kan, waktu zaman Nabi Nuh sehari jangan Nabi Nuh, saya yang saya rasakan dari tahun 80-an kalau tidak salah, 85 itu 85, 84, 85 itu rasanya satu hari itu lama. Berbeda, sangat berbeda dengan saat ini. Di waktu begitu cepat ya kan. Dahulu waktu jam 5 subuh sekitar tahun 80-an itu masih gelap jam 5 subuh itu Lur. Tapi sekarang coba jam 5 jam 5 subuh itu sudah siang ya kan, sudah terang langit itu. Itulah Lur perbedaannya. Berarti inilah kita menunggu detik-detiknya Lur ya kan, kita sudah masuki akhir zaman. Yang tanda-tandanya ini yang makin cepat ini nanti apa itu munculnya Dajjal dan juga munculnya Imam Mahdi yang sekiranya tepat ini ya, bukan tepat, nggak ada yang tahu tepatnya bulan atau tanggal berapa ya kan. Jika merujuk tahun 2024 ya sekarang ini ya toh 100 tahun Allah akan menurunkan seorang mujaddid atau pemimpin akhir zaman, dan mudah-mudahan itu adalah Imam Al-Mahdi yang kita sebut Satrio Piningit, seperti itu. Ini adalah makanya
Ya marilah kita Lur berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, kebajikan, dan juga selalu menjaga hati kita supaya baik kepada orang lain. Jauhilah apalagi yang namanya suudzon, itu jauhilah Lur. Karena semua memang manusia nggak ada yang sempurna, walaupun saya sendiri masih belajar soal itu Lur. Walaupun berat rasanya, tapi saya tetap harus belajar, ya kan. Walaupun kita selalu hati kita dibolak-balikkan oleh Allah, tapi kita harus tetap berusaha seperti itu. Jika merasakan hal yang demikian, berarti kita insya Allah, berarti kita diperhatikan oleh Allah, seperti itu. Tontang panting hati kita dibolak-balikkan oleh Allah, tapi itu insya Allah itulah tanda-tanda jika kita diperhatikan oleh Allah. Kita dihancurkan hati kita ya toh, hingga wes ya ora karu-karuan lah, tapi tetap berjuang, berusaha seperti itu. Oke, lanjut kembali ke sekarang ini yang sudah memasuki di bulan 3 Lur. Insya Allah ini kalau tidak salah tanggal 1 ini Lur, Maret Lur ya toh. Bayangkan, nggak terasa kita sudah memasuki di bulan Maret. Kemarin saya merasa di bulan 11 12 2023, sekarang pun sudah bulan ketiga itu di 2024. Alangkah cepatnya waktu berputarnya itu loh, ya kan. Maka itulah tanda-tanda yang nyata bagi kita Lur. Tanda-tanda nyata, tanda-tanda yang kita rasakan, yang kita lihat, yaitu hari ini semakin dekat, hari-hari berlalu semakin cepat, seperti itu. Perputaran semakin cepat, itu pun sudah suatu pertanda seperti itu Lur. Oke Lur, lanjut kembali tentang beliau. Dan jangan lupa kopi dan rokoknya diseduh dulu, kopinya dan rokoknya diisap dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Masya Allah, mantap. Oke, yang saya rasakan saat ini seperti ada yang memendam rasa seperti itu Lur. Entah rasa apa, atau beliau ini tentunya Lur, yang saya rasakan seperti itu. Rasa apa ya, suatu saat